Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Hanif Harafi. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan buat video menceritakan, mengutarakan alasan saya pindah dari MyRepublik ke iConnect. Nah, tentunya teman-teman pasti bertanya-tanya, kenapa pindah sih? Nah, pada video ini saya akan jelaskan. Jadi alasan yang pertama saya pindah dari MyRepublik ke iConnect untuk bisa merasakan impresi ketika saya pakai ISP lain gitu ya. Jadi di MyRepublik ini saya sudah 1 tahun lebih dikit lah ya, kemarin saya berlangganan ya. Jadi setelah 1 tahun lebih dikit, saya memutuskan untuk berputus berlangganan. Nah, ketika teman-teman sudah 1 tahun berlangganan, itu teman-teman tidak dikenakan denda penalti, yang mana denda penaltinya itu kurang lebih sekitar 1 juta rupiah ya, kemarin yang saya lihat gitu untuk saat ini ketika video ini dibuat. Nah, dari situ saya berpikir bahwa ingin pindah ke ISP lain. Nah, di kompleks saya ini, di tempat saya ini ada yang namanya iConnect ya, internet dari PLN gitu ya. Jadi yang pernah saya utarakan di tahun lalu, di kompleks saya ini terdapat 3 ISP yang saat ini sudah ada, yaitu dari IndiHome, MyRepublik, dan iConnect. iConnect ini merupakan yang paling baru ada di kompleks saya gitu. Nah, saya penasaran gitu ya. Saya sudah pernah buat videonya juga 1 bulan pakai iConnect seperti apa. Teman-teman bisa klik linknya di atas ini, dan juga yang terbaru hasil speed testnya yang sudah saya lakukan ada di link kanan atas ini juga ya. Bisa teman-teman lihat. Oke, tanpa panjang lebar saya jelaskan lebih lanjutnya. Jadi selain itu saya juga ingin mengedukasi kepada teman-teman, memberikan suatu hasil, memberikan suatu gambaran ketika pakai iConnect itu bagaimana sih, mulai dari kualitas sinyalnya, mungkin nanti saya buatin videonya, mulai dari hasil impresinya ketika 1 bulan atau beberapa bulan seperti yang sudah pada MyRepublik ya, kan saya sudah buat videonya itu progres 1 bulan, 2 bulan dan sebagainya gitu ya, semisal seperti itu. Nah, yang alasan saya 1 dan kedua yang tadi itu ya. Nah, alasan yang ketiga untuk bisa mereduksi biaya dari pengeluaran per bulanan saya. Jadi karena di rumah saya ini pemakainya saat ini tidak terlalu banyak ya. Jadi saya ingin mereduksi dengan paket yang lebih rendah lagi, dengan kecepatan lebih rendah lagi. Makanya kan saya buat video speed test 20 Mbps. Jadi yang saya paket langganan saat ini ialah 20 Mbps dengan harga yang menurut saya worth it ya. Setahu saya kan kalau MyRepublik saat ini yang ada 30 Mbps minimal ya, dan untuk dari segi harga ya saya compare memang lebih efisien di iConnect ini ya. Tapi itu tergantung pilihan teman-teman ya, kan masing-masing orang kondisinya beda-beda gitu ya. Itu bisa menjadi suatu pertimbangan. Dan bukan hanya itu, mungkin seperti yang teman-teman sering keluhkan seperti kualitas sinyalnya, kualitas kestabilannya, dan lain-lain ya. Semisal dari lokasi itu juga berpengaruh. Dan teman-teman yang saya lihat itu kan ada komentar ya, misal di setelah saya kok lemot. Nah, ada juga yang komentar tempat saya nggak apa-apa kok, baik-baik aja gitu. Nah, itu merupakan suatu kendala mungkin dari lokasinya, entah pemakaiannya memang sudah banyak dan sudah padat dari ISP tersebut, itu juga mungkin bisa berpengaruh ya. Dan nanti mungkin saya akan buat video bagaimana tahapan proses pemasangannya, bagaimana, lalu progres sebulan, 2 bulan, seperti video yang sudah ada di MyRepublik itu konsepnya. Nah, itu merupakan 3 alasan saya kenapa saya pindah dari MyRepublik ke iConnect. Jadi bukan gara-gara MyRepublik itu kualitasnya kurang bagus atau bagaimana, tidak. Selama saya pakai, it's fine, it's okay. Dan saya sudah beri ulasan terakhirnya ya, kurang lebih ada di video kanan atas ini, teman-teman bisa lihat juga. Dan mungkin kedepannya ini merupakan start journey saya berlangganan di WiFi iConnect. Semoga ya aman-aman aja, baik-baik aja. Saya insya Allah akan mengutarakan sejujur-jujurnya mengenai pengalaman-pengalaman saya nantinya ketika saya sudah berapa bulan pakai dari iConnect ini ya. Seperti itu teman-teman. Nah, tapi mungkin dari beberapa teman-teman yang bilang daerah saya belum tercover iConnect, misal teman-teman ada yang bilang kayak gitu ya, itu bagaimana? Nah, memang untuk jaringan coverage dari iConnect ini kalau menurut saya belum terlalu luas seperti IndiHome ya. Ya, walaupun merupakan salah satu perusahaan dari BUMN juga, Badan Usaha Milik Negara. Seperti IndiHome kan dipegang oleh PT Telekomunikasi Indonesia, dan iConnect ini nama PLN ya, perusahaan listrik negara. Jadi ya
itu sama-sama sudah insya Allah terjamin ya teman-teman, ya namanya punya negara ya, dari segi kualitas otomatis dioptimalkan, diberikan yang terbaik bagi konsumen dan bagi masyarakatnya, dan tidak menutup kemungkinan juga bagi Republik ataupun bagi perusahaan swasta lainnya juga tidak kalah dengan perusahaan BUMN, bahkan bisa kualitasnya tuh setara, lebih bagus keduanya itu juga bisa. Jadi teman-teman tidak usah ragu ketika ingin berlangganan. Teman-teman proses saja berlangganannya seperti apa, teman-teman bandingkan nih yang pernah saya bilang, dari segi harganya bagaimana, dari segi kualitas sinyalnya seperti apa. Jadi semisal teman-teman buat kayak poin-poin gitulah ya yang ingin ditentukan, misal dari segi harga, dari segi speed, dari segi kualitas, dari segi coverage areanya sudah tercover atau belum, itu merupakan beberapa indikator yang penting. Jadi patokannya menurut saya tidak afdol kalau kita lihat dari harganya saja ya. Ya memang harga itu menentu suatu ini juga ya, karena kita per bulan pasti bayar tagihan-tagihannya terus ya. Ya tidak ada salahnya sih, ya itu balik lagi ke teman-teman. Jika ada yang ditanya atau ingin diutarakan, boleh tulisin kolom komentar ini ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di video ini. Bisa share juga ke yang lainnya kalau misalnya ada yang membutuhkan video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.